Satu, dua. Oke, Yuko kembali lagi di podcast Cakoci. Hari ini seri yang spesial, di mana hari ini kita akan bicara dunia pertanian tapi di sisi air atau pengendali air ini nanti sama avatar kita. Mas Koirul. Jadi Mas Koirul ini adalah staf di bidang pertanian, di bidang perikanan Mas ya. Di bidang perikanan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Jadi nanti hari ini kita bicara terkait budidaya perikanan, terutama khususnya di Kota Madiun. Oke, gimana Mas Khairul kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sudah nyemplung kolam lagi atau belum? Cuma mengamati. Oke, Mas, mau tanya, di sini tuh di Dinas Pertanian ini, khususnya di KPP Kota Madiun ini lagi pelihara apa sih ikan yang di sini? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Pak Rumahdo dari bidang perikanan ya Mas ya. Perikanan. Oke. Bidang perikanan. Kebetulan di dinas ada balai benih ikan. Balai benih. Yaitu khususnya usaha pembenihan. Komoditinya ini masih ikan nila sama ikan lele. Sementara nila sama lele. Pembenihan ikan nila sama lele. Pembenihan ikan lele. Kenapa milih dua ikan itu Mas? Enggak ikan hiu atau ikan paus atau ikan pari mungkin? Karena di Kota Madiun ini yang paling diminati pasarnya itu dua komoditi itu. Dua komoditi, masih dua komoditi itu G. Itu harganya sampai berapa Mas untuk pas di pasaran nih katakan mau jual ikan nila atau jual ikan lele dalam bentuk siap konsumsi itu sampai berapa? Kok sampai Dinas Pertanian sampai mensuplai benihnya itu? Itu kalau di pasaran untuk saat ini untuk harga lele konsumsi dari kolam itu 18 sampai 19 lele konsumsi. Lele konsumsi per kilo. Per kilonya. Kalau ikan nila untuk hari ini dari kolam beda sama pasar sama kolam ya Mas ya. Dari petani berarti ya? Dari petani itu 28 sampai 30. Tinggi sekali Pak ya, di atas komoditi. Di atas komoditi pertanian berarti makanya kita melihat peluang itu dinas menyediakan bibit unggul. Bibit unggulan. Ya. Dengan kita itu mendatangkan indukan yang unggul juga, dengan sertifikat SKA, surat keterangan asal. Insya Allah bibit yang kita hasilkan berkualitas baik. Berarti benih yang ada di dinas ini sementara ini benihnya sudah bersertifikat induknya, terus pakannya terjamin. Nggak abal-abal ya, nggak sampah, nggak asal lempar makanan, nggak pakan terjamin, kesehatan juga terjamin di sini. Oke. Lele sama nilainya itu berarti lumayan Mas ya untuk nilainya lele 18.000 itu isi berapa Mas 1 kilo kurang lebih? Kalau siap konsumsi seperti itu 8 sampai 10 sampai 10 per kilonya. Berarti hitung-hitungannya ya lumayan Mas ya. Itu masa panen berapa lama? Dari tebar sampai ke panen? Untuk lele itu kalau tebar ukuran 5 ini 2 bulan sampai 2 bulan setengah. 5 itu 5 ekor atau 5 cm. Oh 5 cm. Ini ukuran 5 cm. Nanti selama budidaya kurang lebih 2 sampai 2,5 bulan itu sudah panen isi 8 sampai 10. Cepat berarti ya? Pertumbuhannya cepat. Jadi kalau kita beli 100 nih, 100 ekor itu biasa sampai berapa kilo untuk hasil panennya lele Mas biasanya? Estimasi pernah? Untuk biasanya 100 ekor SR-nya itu tingkat kehidupannya itu 80 sampai 85. 85 ekor. Ya. Dari situ 85%. 85%, habis itu nanti dipanen muncul, berarti ya lumayan sekali Mas ya, masa nila dan lain-lain. Mas, selain pembenihan nih di Dinas Pertanian itu ada apa lagi untuk terkait budidaya ikan lele dan nilanya itu? Ya sementara ini di dinas itu menjual benih Mas. Menjual benih aja. Menyediakan benih. Jadi teman-teman petani yang pengen Pak cari benih unggul, sertifikat bisa cari ke sini gitu. Monggo. Itu harganya sampai berapa Mas? Mungkin ada petani yang jarang tahu seperti itu. Murah sekali, yang jelas beda sama pasaran di luar. Sangat murah. Karena kita itu
namanya dinas, kita punya beban moral untuk membantu budidaya. Kita ada tahu SOP-nya gitu. kita tahu juga harga pakan sekarang berapa, sudah mahal sekali. Makanya Oke. peran dinas secara tidak langsung kita menjual benih yang berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Ini untuk ukurannya, kalau nilai ukuran 35 itu Rp100 per ekor. Rp100 per ekor. Rp100 per ekor. 57 itu 150 per ekor. Kalau 79 ukuran 7 sampai 9 itu biasanya Rp200 per ekor. Itu tahunya, katakan ini Mas saya mau beli beli ikan 1000 ekor atau 100 ekor katakan. Itu ngitungi satu-satu. Gimana Mas? Atau kan gimana? Dengan serok kan banyak nih, kita nggak tahu atau ikannya di absen nih atau gimana? Kalau jumlahnya sedikit di bawah 500 lah, kita hitung manual masih mampu. Oh masih mampu? Ya, teman-teman ini menghitung manual masih mampu. Kalau di atas 1000 kita lakukan sampling Mas. Oh sampling. Kita lakukan sampling 1 on berapa jumlahnya, nanti kebutuhannya berapa dikalkulasi, tinggal gitu. Berarti benar-benar kalau di bawah kita ada petani mampunya beli 100 itu benar-benar dihitung 100 ya, berarti tidak ada pengurangan atau penambahan. Malah penambahan nih. Malah penambahan. Oke, berarti ada sisi sodakohnya dari dinas. Oke, bahwa teman-teman bisa langsung ke sini ke dinas pertanian kalau butuh bibit ikan nila atau ikan lele monggo silakan. Terus di sini saya lihat ada bioflok Mas ya. Nah, kalau bioflok itu model budidaya yang seperti apa? Sekarang ini kan lagi boomingnya budidaya sistem bioflok ikan nila. Sebenarnya budidaya itu sudah lama, tapi baru ngetren kan tahun-tahun ini. Kebetulan dinas ini memfasilitasi pembudidaya untuk belajar. Intinya dinas itu menyediakan untuk belajar teman-teman budidaya. Berarti kita juga selain berjualan penyediaan benih, kita juga menyediakan ilmu bioflok. Edukasi. Nah, ya bioflok itu seperti apa? Bedanya sama kolam tanah atau kolam cor atau kolam itu seperti apa Mas? Yang membedakan paling mencolok adalah padat tebal. Padat tebal. Kalau nilai itu biasanya per meter kubik itu normalnya itu 20 sampai 30 ekor per meter kubik. Kalau dengan sistem bioflok itu bisa sampai 100 ekor. 3 kali lipat. Ya, 3 kali lipat. Makanya kalau ada teman-teman itu yang punya lahan terbatas, terus airnya sedikit, bioflok bisa. Berarti potensi bioflok jauh lebih menguntungkan di perikanan Kota Madiun berarti Mas. Dengan lahan yang sempit, berarti di instansi-instansi itu bisa sebenarnya kan. Sekarang instansi kan juga tanam pertanian juga, berarti kalau ada lahan sisa mending pakai bioflok aja. Betul. Dan bioflok itu ada treatment khusus nggak Mas? Atau cuma kasih air terus kasih pakan tinggal ngalir atau biar? Yang jelas bioflok itu itu hidup Mas, flok itu gumpalan. Jadi gumpalan yang hidup, makanya selain kita itu merawat ikan, kita juga merawat floknya itu. Flok itu? Ya, itu ada istilahnya sisa pakan dan kotoran. Nanti kita menambahkan bakteri yang menguntungkan, probiotik. Bakteri probiotik untuk ngurainya itu. Ya, betul. Untuk menjadikan flok itu sehingga kondisi kualitas air itu stabil dan floknya itu nanti bisa buat makan ikan itu. Berarti bakterinya itu nanti selain untuk ngurai dia juga masuk ke tubuh ikan seperti manusia minum Yakult berarti gitu. Oke. Berarti lebih gampang mana menurut Mas Soirul? Maksudnya untuk tanam bioflok atau sistem konvensional? Kalau masih pemula kalau punya lahan luas, sumber air gampang, konvensional saja. Lebih aman. Karena bioflok itu emang hasilnya itu menggiurkan, tapi resikonya juga tinggi. Resikonya apa Mas biasanya? Karena di bioflok itu memakai oksigen Mas. Ada oksigen. Makanya itu listrik harus 24 jam. Kendalanya nanti kalau ikan sudah besar, mati lampu, kalau nggak punya genset, ya wassalam Mas. Panen awal berarti ya. Panen akhir. Oke.
Jadi kalau bioflok memang untuk proses budidayanya yang lanjut, tapi ada beberapa resiko itu tadi ya. Betul. Berarti ini teman-teman kalau memang mau belajar ke dinas pertanian aja dulu, tanya-tanya seperti apa. Yang memang konvensional, nanti dari tim dinas bisa bersedia kunjungan biasanya bisa nggih. Nggih. Oke. Hubungi. Nanti hubungi langsung Hubungi, di sini ya. Hubungi. Oke, Mas. Nggih. Menurut Mas Khairul nih, budidaya ikan itu sebenarnya susah apa enggak, Mas? Kan mungkin banyak orang Ilmunya gampang, Mas. Ilmunya yang apa itu? gampang. Yang susah itu telaten, disiplin. Nggih. Susah itu. Kalau ilmunya itu yang penting punya lahan, sumber air, ada kolam, ada bibit, ada pakan, tinggal ngasih pakan, kita panen. Sesimpel itu. Sesimpel itu, ilmunya itu. Ya, toh? Tapi prakteknya kita harus melakukan air gimana, manajemen pakan gimana. Terus kita itu kalau sudah panen, kita mencari pasarnya gimana. Makanya semua unsur itu penting. Sebelum budidaya, lebih baik kita lihat potensi daerah kita masing-masing yang paling prospek apa. Pasca panennya itu Nah, biar pasca kita itu panen. enggak selesai terus dipangan dewi. Oke. Betul. Oke, Mas tadi kan di situ ada dijelaskan ya sama Mas Irul manajemen air ya. Ya. Nah, di sini tuh air dimajuin kira-kira sesuai nggak, Mas? Maksudnya di sini kan kebanyakan pakai air PDAM ya. Oh ya, ngobrol-ngobrol PDAM, Mas. Monggo diminum. Wah, ini air PDAM Mas di Kota Madiun. Air ngerowok ini. Bukan PDAM, Mas, promo. Wah, produksi dari PDAM. Iya, produksi bukan air PDAM. Nah, ini air sumber. Iya. Monggo silakan diminum dulu, Mas. Makasih. Nah, kembali ke manajemen air. Apakah air PDAM itu cocok untuk budidaya di Kota Madiun, terutama budidaya ikan konsumsi ya? Kalau saya itu pernah mencoba, kualitas air di PDAM khususnya di Kota Madiun itu aman untuk budidaya. Masih bisa. Masih bisa, tapi kelemahannya itu debitnya, Mas. Kalau untuk skala rumahan mungkin Masih untuk 1x1 atau 2x2 itu masih bisa. Tapi selebihnya itu ya kurang optimal lah untuk dipakai. Biaya PDAM itu berarti Ji. lebih baik pakai air sumber. Air sumber. Nah, bedanya air sumber sama air PDAM nih, Mas. Kalau mungkin pernah Mas Khairul lihat J. itu lebih menyehatkan yang mana buat si ikan ini? Air sumber, Mas, air sumber. Tetap air sumber. J, Gitu, air sumber. Kenapa, Mas? Karena kan dari air tanah itu kan treatmentnya alami. Kalau Oh, dari iya. PDAM treatmentnya kan macam-macam. Kalau pakai Ji. air kerowo ini waktu itu. Oh, ini malah bagus ini. Buat manusia aja bagus, apalagi buat ikan. Oke. Tapi kan kita bukanya di kos. Biayanya membengkak. Iya, berarti kalau teman-teman punya rezeki banyak, bolehlah pakai air ini buat ngelola ikan. Oke, Mas, itu kan tadi budidaya ikan konsumsi. Ini mungkin Iya. agak melenceng sedikit. Kalau budidaya ikan hias di Iya. Kota Madiun itu seperti apa peluangnya? Kalau peluangnya untuk hias itu ada di sini komunitas cupang ada. Komunitas cupang itu Di ternak di sini dijual Iya. atau seperti apa di sini? ternak di sini di pembudidaya lalu dijual di sekitar Kalisdenan Kota Madiun. Biasanya gitu. Oh, gitu. Teman-teman itu. Ada pendampingan juga dari tim dinas. Ada. Biasanya penyuluh-penyuluh itu memberi pendampingan tentang bagaimana budidaya yang baik, pemeliharaan yang baik, mungkin dibantu sama pemasaran juga. Berarti Itu. sampai seperti Iya. itu ya dinas Iya. memberikan pelayanan, berarti dari hulu sampai hilir Iya. paskanya itu juga oke. Pokoknya totalitas. Oh, Totalitas sekalian totalitas. tanpa batas saja. Oke, loss pokoknya. Yes. Oke. Kalau ini Mas, kapan hari kan saya juga lihat ya, sempat searching di Google, sempat Iya. searching di sosmed itu dinas pertanian juga pernah melakukan nebar benih ikan di sungai. Restocking nih. Restocking itu maksudnya seperti apa Mas? Kenapa kok ditebar ya?
Apa karena di sini sisa atau gimana akhirnya nggak payah ditebar gitu atau Kalau gimana? sederhananya itu supaya stok ikan di perairan itu nggak habis gitu. Oh, stok karena Iya. itu. Gitu. Kalau dari segi perikanannya itu meningkatkan pendapatan tangkap. Pendapatan tangkap itu Iya. maksudnya seperti apa, Mas? Kan tujuannya kan bisa dipancing Teman-teman masyarakat. oh gitu ya. Itu nanti bisa dijual atau bisa dikonsumsi sendiri. Itu bisa meningkatkan pendapatan Ya, dari teman-teman nelayan. fisher. Nah, Fisherman. kalau nelayan kita itu nggak punya laut, tapi pemancing itu juga disebut nelayan, Mas. Oh, gitu. Semua yang menangkap ikan itu sebutannya nelayan. Oke, berarti P mancing. Oke. Oke, kalau di Kota Madiun itu, Mas, apakah semua sungainya sudah pernah dilakukan restocking seperti itu tadi atau ada yang belum dan kedepannya dinas mau memberikan restocking itu? Kalau kita mau restocking itu kita lihat potensi, Mas. Pertama itu sungainya itu banyak pemancing apa enggak, terus sungainya itu tercemar apa tidak. Kalau sungai tercemar kita kasih ikan Percuma. Makanya itu yang paling banyak kita itu di Bengawan Madiun. Bengawan ini Bantaran. Oke. Bengawan Madiun pernah di Sungai Catur Lembangan pernah juga, terus di Gading, Sungai Gading Ya. pernah. Kalau yang sungai depan dinas ini pernah? Belum Oh, belum. mungkin agendanya insya Allah tahun depan. Oke. Tunggu aja. Semoga ke depan dinas pertanian juga mengadakan info lomba mancing. Siap. Ya Pak Wali mungkin Mas. Iya, Oke. iya. Jadi dinas itu selain budidaya, jadi kegiatannya perikanan itu banyak sekali ya. Iya. Selain budidaya, terus penjual beli benih yang berkualitas bersertifikat, habis itu Penyuluhan. sharing info, sharing knowledge lah, penyuluhan, termasuk pemberian itu termasuk CSR berarti Mas, CSR dari dinas ke warga berarti yang restocking itu tadi. Apa ya? Ya Wujud peduli kasih. Itu biasa benih apa Mas? Benih ikan lele atau ikan nila? Kita tuh yang ditebal itu enggak melanggar peraturan pemerintah bahwa yang wajib di restocking itu yang endemis. Oh berarti juga dipilih Mas ya, Iya. jadi supaya kita tebar itu enggak merusak lingkungan. Yang penting enggak invasif lah, kayak ikan nila itu enggak boleh. Oh ikan nila itu enggak boleh? Enggak boleh ditebal. Seperti itu. Kita yang umum kalau kita cari benih baung kesulitan. Kita yang paling mendekati itu patin, Mas. Patin. Gurame itu boleh. Oh gitu, berarti dinas ada di luar ya? Iya. Oke. Sip. Mas, itu tadi kan terkait budaya, terus tadi kembali lagi ada manajemen pakan. Iya. Nah itu kan kadang teman-teman kan saking senengin dulu Iya. dimakani kan kebablasan sampai banyak ini budak biasanya kan gitu. Nah itu cara manajemen pakan itu ngitungnya seperti apa? Apakah ada hitungan tersendiri terkait pakan ikan itu supaya kita nggak terlalu besar di biaya pakannya seperti apa? Ya kita tahu kan biaya pakan itu kan 70% Mas dari total budidaya. 70%. Makanya kalau nggak di manajemen yang baik kita akan bangkrut di situ. Bakal dipakan. Ya, betul. Makan nih pakai semangat. Itu yang paling gampang kita lakukan sampling, Mas. Oh, Kita gitu. lakukan sampling. Istilahnya kita selo ikannya. Istilahnya kalau kita ketemu berat rata-ratanya berapa ya Mas? Tapi matematikanya Katakan Iya. 50 gram atau Iya. 100 gram atau setengah kilo ya, katakan. nanti kita kalkulasi, kita dalam satu kolam itu yang kita tebar berapa kita kalkulasikan. Itu nanti ketemunya biomas itu berat total ikan yang kita pelihara. Seumpamanya beratnya ketemunya 1 kintal Mas. Katakan 1 kintal. Nah, Ya, berarti untuk dosis pakannya kita kalikan 3-5%. Yang umum untuk budidaya 3% Mas. 3% dari berat. 100 ya. Berarti berat sekitar 3 kilo. 3 kilo itu ketemu per hari Mas. Per hari 3 kilo. Ya per hari 3 kilo. Nanti pemberian pakannya bebas, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Yang penting dalam satu hari itu 3 kilo, jangan lebih dari 3 kilo. Kalau katakan ini, wah aku sesuk arep yasinan, tak sok kabeh 3 kilo. Oh, Jangan kabeh. Jangan.
Berarti harus bertahap ya. Iya. Berarti seperti manusia juga ya ikan ya. Jadi kita ngasih makannya minimal ya 2 kali atau 3 kali Iya, tadi betul. untuk mengantisipasi sisa makanan mengendap di dasar kolam. Iya. Oh, sangat beracun berarti Mas ya. Jangan berlebihan. Oh, iya. Jangan berlebihan. Berarti ada manajemen pakan seperti itu, kita sampling dulu, kita ambil berat badannya berapa, nanti kita hitung, ada kalkulasinya, nanti buat kita beli pakan atau memberikan pakan setiap harinya seperti itu. Betul. Terus kalau nila sih Mas, tadi kan lele sudah, Iya. ini kan masa panennya 2-3 Iya. bulan. Kalau nila ini, Nila tadi kan sudah nyinggung bioflok ya Mas ya. iya kan nyinggung bioflok. Nyinggung bioflok itu budidaya lebih cepat, lebih terukur. Lebih Karena terukur. lingkungannya itu sudah kita bentuk sedemikian rupa untuk ikan nyaman. Itu di sini kita mencoba budidaya benih umur 9 sampai 10 cm. Itu panennya 4 bulan. 4 bulan sudah isi 4 isi 5. 4 bulan 1 kilo isi 5 maksimal ya. Maksimal sudah 5. Kalau yang Lebih konven, Konvensional nanti kan pengaruhnya banyak. Kalau oksigennya itu nggak cukup di satu kolam yang nggak ada penambahan aeratornya itu bisa sampai 5 sampai 6 bulan. lebih Lebih lama 2 lama. bulan gitu. Walaupun kepadatannya itu Sama. berbeda jauh Mas. Lebih padatnya bioflok tadi, Yang lebih padat yang tapi bioflok. panennya lebih cepat. J. Oh, berarti sebenarnya keuntungan bioflok itu kalau kita sarprasnya mendukung semuanya itu justru lebih menguntungkan pakai bioflok Mas ya. berarti. Lebih menguntungkan pakai bioflok. Kalau lele juga, kalau lele di bioflokkan seperti itu, Bisa. itu apakah juga sama seperti nila? Kan lele 2-3 bulan nih, bisa Iya. sampai 1 bulan atau gimana? 1,5 bulan sampai 2 bulan Mas. Kalau lele. Lebih cepat ya, Lebih 2 cepat, bulan lebih langsung cepat. panen lagi ya. Iya. Oke. Intinya bahwa bioflok itu kan kita menciptakan kenyamanan Mas. Kalau kita itu sudah nyaman, mau Ya, tumbuh gampang. betul Mas. Seperti cinta, kalau kita Nah. udah cinta nyaman kan wis zikieh. Iya kan Mas. Pokoknya iya kan. Kalau kita sama-sama nyaman. Oke. Dari hati ke hati lah. Mas, kalau sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih sebelum Iya. kita menyelesaikan ini semua. Jadi kalau budidaya pembenihan itu Ya. cara memilih indukannya itu seperti apa? Terus cara perawatan indukan seperti apa? Dan cara panen si Ini benihnya itu atau didik ikan nilainya itu atau lelenya itu seperti apa? Mungkin Mas Baru bisa menjelaskan. sebetulnya pembenihan itu lebih apa ya? Lebih memerlukan keteladanan yang lebih Ekstra. karena yang kita rawatkan bayi. Oh gitu. Jadi kecil. Hati kecil. Itu ada yang manja, ada yang tidak gitu. Makanya untuk persiapan itu awal tetap wadah pemijahan. Namanya kalau menganakkan kan di perikanan memijahan. Ya, berarti Ini wadahnya harus benar-benar bersih, bebas dari penyakit, dikosek, disikat. Kemudian kalau sudah wadahnya sudah siap, nanti kita pemilihan induk Mas. pemilihan induk yang Pemilihan bagus itu induk. seperti apa Mas? Mungkin ada beberapa petani Iya. pemula di kota yang pengen seperti itu Iya. tapi bingung. Mungkin bisa jelaskan Mas dulu. Kalau untuk lele yang betina Mas, yang siap ija, itu biasanya usianya kan di atas 7 bulanan. Ya paling bagus 1 tahun lah. Kita pilih perutnya yang buncit Mas, Yang gendut. yang gendut. Oh. Terus kalau gerabah ini nggak keras, Oh, Ini lembek. Lembek. Besar Ya, tapi nggak besar, lembek. Oh. dan di alat kelaminnya Mas, didelok, di alat kelaminnya kelihatan Oke. itu sudah kemerah-merahan Mas. Oh, ada ciri-cirinya Mas antara membedakan ini ikan jantan, ini ikan betina kan tak lihat kan podo ae digoreng podo ae. Kalau dari fisik itu ikan betina itu Kecenderungannya yang kecenderungannya lele. kan lebih apa ya? Lebih besar. Lebih besar, lebih gemuk. Oh. Ya kan? Tapi nggak terlalu panjang Mas. Kalau ikan apa yang jantan itu bodinya lebih ramping tapi panjang. Oh, gitu. Dari fisik. Dari fisiknya. Dari alat kelaminnya
itu kalau betina itu modelnya bulat gini mas. Nah, Bulat. Kalau jantan itu ada tonjolannya. ada Kelihatan. Oh, gitu. Kalau ikan itu ngambilnya pakai anu ya mas ya. Apa istilahnya? Kain. Oh, kain. Nah. Biar gak licin. Hmm. Itu kita balik, kita lihat alat kelaminnya kelihatan. Beda sekali. Ini Oh, terus dilihat gambar. oh iya, Gambar. nanti ini nggak apa-apa. Gambar. Nanti kedepannya kita kasih gambar. Ya, visualkan mas, ya visualkan. Nah, dari Gitu. situ mas, dari lele. Nah, lele Iya. itu optimalnya untuk menghasilkan benih yang kuantitas banyak, kualitasnya juga mumpuni bagus katakannya. Itu perbandingan dari jantan sama betina itu sampai berapa ekor? Itu kita lihat dari besarannya induk betina. Kalau induk betinanya itu istilahnya ya jantannya itu kalau 2 kilo berarti betinanya itu 2 mas, 1 kilo 1 kilo. Oh berarti 1:1. 1:2. Oh 1:2. Kita lihat beratnya. Hmm. Kalau beratnya sama itu 1:1 bisa. Oh, lebih banyak yang betina atau lebih banyak yang jantan? Mas? Betina mas. Lebih banyak yang betina berarti Ya. poligami lah situ. Ojo dicontoh mas, ojo dicontoh mas. Tapi ikan ya, Ya. Kalau manusia jangan lah, jangan. Beri kehewanan. Beri kehewanan, Beri oke. kemanusiaan. Kalau nila pun sama seperti itu mas. Untuk Kalau nilai itu perbandingannya 1:4 mas. malah 1:4. Jadi jantannya 1, betinanya. Sunnah Nabi dipenuhi semua. Iya. Ini bagus. 1:4. Oke. Dari 4 itu, dari 1:4 itu bisa menghasilkan sampai kurang lebih berapa ekor mas untuk nila? Untuk satu pasangnya sampai 1.500 sampai 2.000 lah. 1.500 sampai 2.000. Dan Iya. ke apa? Ini. Kematiannya sampai berapa persen dari 2.000 itu? Kalau benih itu cuma 10%-an mas. Kecil berarti mas? Ya, Ya? kecil. Berarti. Tapi kalau nilai itu kan kita melakukan pemijahan massal mas. Oh gitu. Pemijahan massal. Itu caranya seperti apa mas? Itu ya nggak cuma 1 pasang toh. Bisa 10 pasang, bisa 20 pasang dalam satu kolam. Iya. Kalau di dinas ini mas, kalau di kolamnya dinas ini satu kolamnya sampai isi berapa pasang dalam satu pembedian? Itu ada 20 pasang. Satu kolam 20 Iya, pasang. karena kita itu punya kolam yang luas. Kalau cuma sedikit hasil mas. Kita sekalian, Oke. sekalian nyemplung. Oke. Nanti kita panen, alhamdulillah stok benih di dinas itu Masih melimpah mas ya, Melimpah. nggak kekurangan lah. Ya. lanjut. Oke. Nah dari proses ini mas, dari proses nyemplungin si induk sampai dia bisa menghasilkan benih itu berapa lama kurang lebih? Kalau untuk lele Nah. itu 50 hari mas. 50 hari, 1,5 bulan lah kurang Ya, lebih. 1,5 bulan itu sudah ukur 56. 56. 5 sampai 6 cm mas. Udah gede-gede berarti Ya, sudah gede-gede. Kalau untuk nila Nah, itu biasanya 1 bulan sudah bisa. 1 bulan bisa. Ya, ukuran 35. Ukuran 35. Ya, 3 3 sampai 5. sampai 5 cm. Ya. Nah itu setelah proses itu mas ya, itu sampai berapa lama? Sampai nanti si ikan itu ada masanya disebut apa? Afkir kalau nggak salah ya. Mas. Yang indukan apa yang Indukan, yang indukan. Oh ya. Di sini rutin itu 2 tahun mas. 2 tahun itu Sampai 2 tahun mas ya. 2 tahun itu kita lakukan akhir, kita cari induk lagi, kita mendatangkan induk lagi. Harapannya apa? Supaya yang kita keluarkan benar-benar benih yang Kualitasnya masih terjaga, tidak Iya. tidak turun ke Ya. dari bibit ini kita besarkan jadi Betul, dua, betul. nanti turun ke generasi berikutnya agak Ya. berkurang dan lain-lain. Betul. Oke, berarti dinas sangat menjaga SOP itu untuk Betul. proses pembentukan. Jadi Iya. teman-teman petani kalau sekiranya pengen budidaya ikan nila khususnya di Kota Madiun, mau bioflok mau konvensional ataupun lele, bisa ke dinas Dinas. pertanian Iya. belajar dulu belajar dulu di sini banyak teman-teman sing ilmunya sangat-sangat banget di atas rata-rata lah itu katanya. Jadi kita bisa belajar bareng Belajar terkait dunia perikanan seperti apa. Di sini dulu belajar, kalau oke nanti pulang bawa benih bisa langsung bisa bawa. Bisa. Oke, biasanya begitu juga.
nanti di rumah langsung dipraktekkan bikin kolam kecil aja dulu 1x1 nggak apa-apa, atau di akuarium Mas? Jangan. Oh ya, saya mendapatkan lagi sebelum budidaya. Kita kan menyiapkan wadah. Oke. Kolam atau apa. Yang terpenting itu kita itu membuat kolam jangan seperti tempat sampah. Yang penting kita lubangi. Oh gitu. Kesalahan kolam itu bisa diairi, ada air yang masuk gampang, dan kita membuangnya itu juga gampang. Istilahnya sirkulasi. Inletnya ada, inlet masuk, sama outletnya itu ada. Nanti dikhawatirkan kalau kita itu tidak bisa membuang air, ada masalah, kita juga bingung. Gitu. Karena rumahnya si ikan ini Mas. Oke. Berarti kalau kolam kena air hujan itu apa baiknya langsung dibuang atau dibiarkan aja? Biasanya di kolam-kolam ada water level Mas. Itu sudah otomatis ya. Oh, ada buang atas itu. Oke. Ada buang atas lebih aman. Jadi teman-teman kesini belajar deh. Kalau semua mau pengen belajar perikanan, bisa ke Dinas Pertanian dulu belajar terkait bagaimana cara bikin kolam yang bagus, standarnya seperti apa, supaya kita itu bikin ikan itu lebih nyaman di kolam kita. Dia bisa berbudidaya dengan tenang, bisa berproduksi beratnya itu bisa maksimal Mas ya, katakan seperti itu. Oke. Mungkin ada closing statement Mas dari Mas Irul terkait harapannya terkait dunia perikanan khususnya di Kota Madiun. Baik, untuk teman-teman yang ingin mulai, ya. Yang penting terus belajar Mas. Belajar, gali mimpi untuk mewujudkan mimpi, dan juga jangan malu bertanya kepada teman. Bahwa sumber informasi itu bisa didapatkan dari mana saja, ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja, tapi jangan sampai kita kehilangan arah. Kalau kita tersesat itu malah lebih bahaya. Lebih baik tanya ya. Peribahasanya apa Mas? Ya malu bertanya sesat di pasar. Terima kasih Mas Irul atas pertemuannya hari ini. Dunia perikanan Kota Madiun masih bisa kita gali lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video singkat kita dari Dinas Pertanian di Cahkoci. Nah ini tadi bisa mungkin nambah ilmu baru terkait perikanan. Nanti berikutnya kalau ada mau saran atau mau pengen dibahas tentang apa lagi, bisa di komen di YouTube Cahkoci. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.